Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama saya Feni di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Apa kabar malam hari ini? Yang pasti suasana baik menyeliputi Anda. Nah, ngomongin juga suasana baik tidak terlepas juga dari kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan di seharian penuh tadi. Dan tentunya kesan dan pesan dari pelajaran, belajar berkomunikasi, belajar berinteraksi, atau sesuatu hal yang tentunya baru-baru Anda lakukan itu tidak lepas dari kata belajar ya. Belajar ini adalah juga suatu karakter yang dibentuk ya oleh orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Dan dari situ kita juga belajar bersama dari komunitas yang bakal Feni bagikan infonya ke ruang dengar Anda. Ada komunitas belajar Lentera Pendidikan Dungke dari Kabupaten Sumeneb tercinta kita ini. Oke, kita akan sapa dari ketua komunitas, ada sekretaris dan juga wakil ketua di malam hari ini. Ada Bapak Kinanta, ketua komunitas belajar Lentera Pendidikan Dungke. Halo, selamat malam Pak Kinan. Selamat malam Mbak. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Dari belajar dan tentunya mengajar gitu ya. Sama-sama suasana hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya Pak Kinan ya. Oke. Ya, dan sudah menjabat di ketua komunitas berapa lama nih Pak? Baru sekitar 6 bulan. 6 bulan ini, 6 ya. bulan berjalan di komunitas belajar ya. Iya. Oke. Dan terlepas dari Pak Kinan juga bersama rekan-rekan ada Ibu Fatima Afianti dari sekretaris. Halo Ibu Fating, apa kabar? Baik, halo Mbak Feni. Halo juga, kabarnya baik dan secerah harapan ke depan nanti? Insya Allah Insya ya. Allah. Di sekretaris tentunya 6 bulan juga menjabat gitu ya Bu Iya, Fating ya? iya. Oke, gimana perasaannya di komunitas belajar ini? Untuk selama ini ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kita bersama. Harapan, ya. oke. Harapannya masih banyak ke depannya? Masih Masih banyak ya, akan rencana dan lanjut gitu kegiatan ya? yang akan Oke. berlanjut lagi ya. Karena sekretaris ini tidak lepas dengan kegiatan-kegiatan yang harus ditulis terlebih dahulu, Iya, schedule manajemennya iya, ke depan benar. seperti Harus ada apa gitu konsep, ya. ya. Oke, ya. Dan juga ada Bapak Fathor Suni di Wakil Ketua Komunitas Belajar Lentera Pendidikan Dungke. Halo Pak Fathor, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik juga ya. Iya. Ini Bapak mengabdinya di mana sekarang nih Pak? Saya mengabdinya di Pulau Oksigen, Wah. Kecamatan Dungke. Fresh selalu gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. ya. Alhamdulillah sehat. Ya, di Wakil Ketua 6 bulan menjabat juga, pesan yang paling berkesan di komunitas belajar apa nih Pak? Pesan yang paling berkesan di komunitas yang baru kami bentuk ini, bisa dikatakan baru. Cuma kesan bagi saya mempunyai gebrakan yang luar biasa. Gebrakan yang luar biasa. Nanti bakal saya tanyakan ke Pak Fathor dan juga kawan-kawan yang lain seperti apa gitu ya. Siap. Tapi memulai awal juga dari komunitas belajar Lentera Pendidikan Dungke nih Pak Kinan gitu ya, di ketuanya dulu gitu ya, Fendi Sapa gitu. Siap. Ini kan berjalannya baru lebih dari seumur jagung. Betul. Tapi banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan gitu ya. Iya. Aha. Ini tepatnya di tanggal berapa dimulainya? Kita terbentuk dan disahkan itu tanggal 4 April 2024, pas bulan puasa. Aha, 2024. 24. Memilih tanggal yang cantik sengaja atau tidak sengaja ini? Kayaknya tidak sengaja. Tidak sih. sengaja ya. Tanggal 4 bulan 4 2024 gitu. Oke, ini di terbentuknya sendiri, ide apa yang memunculkan komunitas belajar Lentera Pendidikan Dungke nih Pak Kinan? Yang pertama ya, yang saya lihat sih dari teman-teman juga di Dungke itu banyak guru-guru yang berpotensi. Saya sarankan kenapa kita gak buat komunitas sebagai wadah buat teman-teman gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih. Wadah dari komunitas guru. Iya. Nah, ini di dalam komunitas belajar Lentera ini apa yang tentunya nanti akan dibagikan untuk anggota komunitas yang lain, untuk masyarakat juga ke depannya seperti apa nih Pak? Mungkin dari segi
materi pembelajaran ya, termasuk media pembelajaran, gimana nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru, baik di Kecamatan Dungke ataupun di kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Karena apakah ini juga berpengaruh dengan sistem berbasis Merdeka Belajar atau seperti apa nih Pak? Betul sekali, karena materi kita kebanyakan terkait tentang P5. Ya itu juga dibahas gak henti-henti betul juga ya sekali. bersama rekan-rekan ya. Oke, ini Bu Hating juga nih ya, Ibu Fating kan juga menjabat sebagai sekretaris. Tentunya ini juga agenda kegiatannya banyak. Sejauh ini apa agenda yang sudah dilakukan di komunitas belajar Lentera ini, Ibu? Kalau kemarin-kemarin itu kita sudah ada beberapa kegiatan. Seperti webinar bahasa Madura, webinar bahasa Madura kita sudah 2 kali melaksanakan, dan pesertanya itu bukan cuma dari Kabupaten Sumeneb saja, malah dari Sampang ada. Wah, dari luar daerah juga banyak. Dari yang Bangkalan ikut, ya? juga ada. Terus acara yang barusan ini pentas tari P5. Oh, pentas tari juga diajarkan. Sudah. Juga ada. Oke. Yang menarik itu juga dari murid asli Dungke. Terus ada juga satu gurunya. Cuma sekarang ikut berhalangan hadir, maunya dibawa. Ibu cuma siapa bapak beliau? malah. Oh, Bapak siapa beliau? Bapak Tommy Krisbianto. Oh, juga seorang seni ya, seorang pengajar seni di dalamnya. Bukan. Sebenarnya dia juga guru kelas, cuma ada kemampuan di situ. Ada Wah, kemampuan luar biasa gitu ya. Apa ya? Di tari lah. Berarti multi talent guru ini ya. Iya. Nanti kapan-kapan diajak juga ngobras ya. Oke, ya terlepas ini juga ya dari Pak Fathor nih di Wakil Ketua. Siap. Turut serta membantu Pak Kinan gitu ya Pak ya, di Wakil ya. Mungkin hal-hal yang berkenaan dengan komunitas belajar Lentera ini kan banyak ya Pak ya. Selain juga yang disebutkan sama Ibu Fating tadi. Nah mungkin ada tambahan nih Pak, kedepannya nanti akan diadakannya program-program apa lagi nih untuk di komunitas belajar Lentera ini? Planning kami ke depannya itu saya bersama saudara ketua sudah ngobrol-ngobrol santai untuk mencari teman-teman guru yang ahli. Misalkan di IT kita buat satu aplikasi untuk. Soalnya juga tidak terlepas dengan IT ya Pak dari zaman sekarang ini ya. Oke. Karena terlepas kata Ibu tadi tidak terlepas dari penggunaan IT. Kami di komunitas ini ingin membentuk suatu karakter yang ahli di bidang IT dan bisa membuat satu aplikasi dan digunakan untuk semua guru. Minimal Kecamatan Dungke kalau iya, harapan kami bisa Kabupaten Sumeneb untuk memakai aplikasi tersebut. Ini juga perlu PR ekstra Pak Ketua ya, kata Pak Wakil ini ya. Siap. Mungkin nanti bisa dikolab juga dengan guru-guru pengajar di luar Kecamatan Dungke gitu ya. Pasti tetap di Kabupaten Sumeneb gitu ya. Oke, nanti jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami pendengar. Bakal banyak gebrakan-gebrakan lain yang bakal dibagikan dari komunitas belajar Lentera Pendidikan Dungke di Kabupaten Sumeneb ini. Dan pastikan Anda masih stay tune bersama kami. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui YouTube RRI Sumeneb.net dan juga via audio streaming kami di 101,3 FM di Pro 1 RRI Sumeneb. Nah, tentunya kita balik lagi dari komunitas belajar Lentera Pendidikan Dungke. Dari ketuanya ada Bapak Kinan, di sekretaris ada Ibu Fatima, dan di wakil ketuanya ada Bapak Fathor gitu ya. Kita masih akan tanya-tanya lagi ke depan dari guru-guru kece, guru-guru yang akan memajukan terus pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Amin gitu ya. Amin. Oke. Tentunya kegiatannya sudah banyak dilakukan dan planning ke depannya juga nih Pak Kinan. Katanya ini ada hasil dari webinar yang tentunya harus dituangkan juga nih ke pendengar. Seperti apa nih Pak dari hasil webinar yang sudah diikuti dari seluruh Madura ini gitu ya? Oke. Hasilnya ya dari kecamatan kita sendiri ya di Dungke itu kita sudah melaksanakan
webinar Bahasa Madura, di mana narasumbernya dari guru di Kecamatan Dungke. Itu diikuti sama kurang lebih berapa anggota tuh Pak? Anggota komunitas maksudnya? Iya. Anggota komunitas kita tuh ada sekitar 22 di dalam komunitas ini gitu ya. Oke. Dan tentunya hasilnya apa yang telah dihasilkan dari webinar ini gitu? Hasilnya ya mungkin dari kecamatan kita sudah beberapa kali melaksanakan kayak diseminasi ke sekolah-sekolah. Karena di Kecamatan Dungke kan ada tuh kemarin ada guru yang dikatakan guru besar Bahasa Madura katanya. Tuh. Siapa beliau? Pak Siswanto. Pak Siswanto. PLT Kepala SDN Jadung 2. Termasuk anggota komunitas Lentera Pendidikan Dungke. Juga turut hadir beliau ya di dalam webinar ini ya? Iya, termasuk jadi narasumber. Dari narasumber juga, oke. Dan tentunya nih Pak, apa sih ke depan gebrakan juga selain juga webinar, mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus nanti yang akan dicanangkan juga? Insya Allah di bulan ini kita akan mengadakan kegiatan seperti Sarasehan Sejarah Sumeneb. Ini jauh dari kata ini ya Pak ya, murid-murid juga bukan cuma gurunya gitu ya. Iya. Kayaknya haus nih dari informasi Sumeneb, karena di kan Sumeneb ini juga menjadi ladangnya sejarah di seluruh Nusantara gitu ya. Betul. Mungkin gebrakan dari komunitas belajar Lentera ini apa nanti nih Pak? Sebutnya sebagai materi di pembelajaran P5 ya Mbak ya. Karena di P5 itu kan ada tema kearifan lokal tuh. Jadi bisa sebagai materi yang diajarkan di dalam kelas gitu. Memang kita tujuannya itu sih. Mencari materi untuk guru yang bisa diajarkan pada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Seperti itu. Soalnya juga cara mengajarnya pun guru yang dahulu dengan sekarang itu sangat berbeda gitu ya. Sangat berbeda. Bukan begitu Bu Fating dan Pak Fathor ya gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan seperti apa sebenarnya cara mengajar yang efektif itu Bu Fating, agar supaya ini juga bisa menjadi referensi gitu dalam komunitas ini. Mungkin cara dulu dengan cara sekarang itu berbeda. Kalau cara dulu itu kan yang mencari dan yang menemukan solusi itu guru. Iya. Murid itu tidak aktif di dalam kelas. Ya. Jadi semuanya terserah guru. Dan dulu itu kan tidak ada yang namanya IT. Iya. Guru itu hanya berpegang sama kepada buku ya. Itu pun paling hanya satu. Kalau referensinya dulu referensinya ya. hanya satu. Kalau untuk sekarang guru itu menjelaskan sedikit saja, lalu memberikan kebebasan kepada siswanya untuk mencari jawaban mereka. Bebas mereka carinya, bisa dari literasi, buku-buku. Bahkan kalau mungkin di kota-kota besar, gurunya juga memperbolehkan muridnya itu untuk mencari di Google. Semua jadi ya. Semua boleh. Referensinya boleh, tidak hanya berpaku pada satu referensi saja, tapi semuanya. Dan itu semua jawaban dari murid-murid tidak boleh ada yang salah gitu. Atau seperti apa nih ke depannya? Untuk jawaban murid, terkecuali untuk matematika mungkin beda. Kalau beda ya. Kita kan jawaban pasti ya. Tapi kalau sekarang semua jawaban murid itu tidak ada yang salah. Karena tergantung dengan bahasa anak. Kadang kan anak berkata seperti ini, itu sudah betul menurut anak. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Mungkin meluruskan saja. Hanya menjelaskan lagi, hanya memberikan penjelasan yang lebih luas lagi, hanya seperti itu. Itu juga diterapkan di dalam komunitas ini gitu ya? Iya, diterapkan. Jadi mungkin kalau di daerah kami di Dungke, mungkin kita itu kesulitannya ya di IT. Kalau untuk masalah buku sudah sama sih, sebenarnya sudah sama, semua sudah rata ya, karena kan sudah ya. Namanya program kan pasti sudah sama ya. Mungkin kita hanya kesulitannya itu di IT-nya. Karena kan masih awam lah untuk masalah itu. Jadi gitu. harus gebrakan lagi nih IT, digembar-gemborkan. Tapi sosial media tetap main ya, ini ya di dalam komunitas ini juga tata cara pengajaran juga dipublish ya, agar supaya juga anggota komunitas yang lainnya juga ada ya. Oke. Via YouTube? Via YouTube ada, via Instagram semua Instagram semuanya ada. Malah sekarang sudah
setiap sekolah kayaknya sudah mulai semua mempunyai di YouTube medsos sendiri, ya Instagram sendiri. Iya, itu juga salah satu bahan referensi juga ya buat para komunitas yang lain gitu ya. Oke, Pak Fathor ini juga kan ada di kepulauan ya Pak ya. Ini juga sangat-sangat berpengaruh ya Pak ya dari program belajar, tentunya juga dibagikan lagi infonya ke murid-murid Bapak yang ada di sana gitu ya Pak. Ada kesulitan tersendiri nggak Pak untuk penyampaian materi atau hal-hal yang berkenaan juga dengan pendidikan, seperti apa nih Pak? Kalau berbicara kesulitan, ini ibarat katakan studi kasus. Jadi saya ditugaskan sebagai seorang pendidik di suatu kepulauan yang kurang kesadaran tingkat pendidikannya dari para wali murid, dan rata-rata siswa-siswi kami itu tidak sekolah di TK. Itu ekstra ya Pak ya, Ekstra. buat Bapak Jadi, ya untuk studi kasusnya di mengajak situ. gitu ya, untuk mengajarkan kembali gitu ya Pak ya. Tapi Jadi- bangga nih sama Pak Fathor gitu ya. Ini berarti luar biasa gitu ya dari pengorbanan yang dilakukan. Oke. Jadi model-model pembelajaran kami coba terapkan, karena kata Bu Ating tadi, sekarang kita ada akses untuk browsing, untuk penerapan model ajar. Iya. Jadi seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi, inklusif. Kan berdiferensiasi itu mengelompokkan siswa, Mbak. Jadi ketika siswa A, siswa B ini kan sesuai arah sekarang Merdeka Belajar. Iya. Kemampuan dari satu anak ke anak lainnya itu nggak sama. Nggak sama juga. Jadi kami menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan siswa. Itu pun studi kasus yang saya alami di kepulauan itu masih harus menerapkan model ajar yang inklusif, yaitu pendampingan. Itu berarti Bapak selalu mendampingi para murid ya Pak ya, tidak melulu harus setelah belajar dan mereferensikan sendiri, mereka enggak. Seperti apa nih Pak? Mendampingi dalam artian kan kemampuan anak ini beda. Dalam artian misalkan penerapan minat baca. Ini mohon maaf, ini saya realitanya yang saya sampaikan di kepulauan. Masih banyak peserta didik saya itu dalam satu kelas ada beberapa yang masih belum bisa baca. Jadi saya terapkan metode pembelajaran inklusif. Jadi pendampingan. Untuk yang bisa seperti biasa ya dikasih tugas untuk diselesaikan. Wah, inilah ya peran serta guru. Makanya disebutnya pahlawan tanpa tanda jasa ya, seperti ini ya. Dan ada komunitas lain. Jadi nggak sibuk juga Pak membagi waktunya antara mengajar dan juga ikut komunitas, enggak ya Pak ya? Enggak, kebetulan saya di Pulau Oksigen Gugus 3 kan saya ketua KKG-nya. Oh iya. Jadi ketika terbentuk komunitas LPD, jadi apa yang saya inginkan ada katakanlah tercover, kita ada kerjasama dengan LPD, nanti saya bisa menerapkan di gugus saya. Gitu. Berarti ini sangat-sangat ini ya, bermanfaat sekali ya Pak ya untuk Iya. mengikuti komunitas ini. Nah Pak Kinan ini juga nih kan sebagai ketua mungkin ada hal-hal juga berkenaan dengan komunitas belajar. Mungkin ada kerjasama atau kolaborasi nanti ke depannya dengan komunitas yang lain nih Pak. Ya, jadi waktu kegiatan webinar kita sudah kerjasama Mbak dengan beberapa komunitas. Salah satunya ada komunitas Abdi Dalam Songenep. Oke. Terus kemarin juga narasumbernya juga ada yang dari tim Demar Kampeng. Yang juga patut dibanggakan webinar Bahasa Madura kemarin. Sambutannya itu langsung dari Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbudristek. Oh iya. Dari kementerian ya Pak ya? Ya. Wah, ini juga mendapatkan apresiasi yang seperti apa nih untuk di Kabupaten Sumeneb ini sendiri gitu? Ya, apresiasinya sangat mendukung sih. Mendukung gitu. Karena juga Bahasa Madura ini kan sudah menjadi warisan budaya tak benda. Sudah disahkan kemarin oleh Direktur Perlindungan Kebudayaan. Jadi bangga ya punya bahasa dan harus diajarkan juga kepada murid-murid harus bangga menggunakan bahasa Madura ya. Harus. Ya, yang pasti ini hal juga nih tidak tidak berkaitan juga dengan para murid. Apa peran sertanya murid di dalam komunitas ini, Pak?
Peran sertanya ya yang pasti mendukung kegiatan komunitas ya. Dalam artian bagaimana kita komunitas bisa meningkatkan kreativitas dari peserta didik, baik dari pembelajarannya maupun dari non akademiknya gitu. Salah satu contoh kemarin yang diterangkan sama Bu Fatim itu pembuatan video tari kreasi P5 itu benar-benar sangat luar biasa ya. Dari ada 3 tari yang dikonsep jadi satu tari itu, ada tari tradisional, ada tari modern, itu dikonsep jadi satu tari gitu. Itu juga tidak terlepas dengan murid ya Pak ya, yang ada di dalamnya ya. Betul. Jadi kan memang walaupun sasarannya guru, outputnya tetap siswa. Iya, jadi feedbacknya ini sama-sama dapat ya Pak. Oke. Ya, dari 22 anggota komunitas, mungkin bisa dibagi juga dari organisasinya, nanti dibagi menjadi berapa bagian Pak Kinan di dalamnya gitu? Ada 4 atau 5 ya. Ada 4. Itu ada perlengkapan, terus ada tim perencanaan dan program, ada humas, terus ada organisasi dan sumber daya manusia. Itu semuanya harus turut terlibat ya dalam suatu kegiatan ya. Wajib terlibat. Di grup WhatsApp juga setelah sekian lama mengajar harus jangan bosan-bosan untuk melihat di grup. Tetap sharing lah gitu. Kapanpun waktunya kita tetap sharing di grup. Iya, oke. Ya yang pasti ini apresiasi sekali dari komunitas belajar Lentera Pendidikan Dungke ya pendengar. Nanti kita juga akan tanya harapannya ke depan. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami. Menjawab tantangan era digitalisasi, RRI News memuat berita online up to date, menarik, dan terpercaya. Download sekarang di App Store maupun Play Store. RRI News. RRI News aja toh. Ya, yang pasti pendengar dari komunitas belajar Lentera Pendidikan di Kabupaten Sumeneb ini dari Kecamatan Dungke sudah akan berkolaborasi dengan Abdi Dalem Sumeneb di salah satu komunitas juga dan komunitas Damar Kampeng. Nanti kita akan tanya referensinya lagi ya, seperti apa kolaborasinya gitu. Tapi yang pasti dari komunitas ini tidak terlepas juga ada yang memayungi dari pembina dan dari dukungan juga ya Bu Ating ya. Siapa nih Bu Fating? Mungkin bisa disampaikan juga nih ke pendengar. Jadi gini ceritanya itu, setiap kali kita mau mengadakan kegiatan, kita itu rembuk dulu intern di LPD kita. Rapat dulu, musyawarah dulu. Setelah matang hasilnya, kita sampaikan ke K3S. K3S ini ya. Dimana K3S itu yang yang memayungi kita. Ketuanya itu Bapak Ruslianto. Beliau sebagai pembina lah di di K3S ini ya. Iya. Pak Ruslianto. Kelompok kerja kepala sekolah. Oke. Ya. Ini se-Kabupaten Sumeneb atau di Bukan, Kabupaten di Dungke? Di Dungke sendiri, di Dungke sendiri, ya. Jadi rapat dan tentunya sih dari persetujuan beliau ini ya. Iya. Semuanya di komunitas juga akan berjalan semuanya, dengan baik. Semua kegiatan itu dikomunikasikan dengan beliau. Oke. Jadi salah satu pembina juga gitu ya yang ada di komunitas belajar Lentera Pendidikan Dungke ini gitu Bapak ya. Ruslianto. Iya. Mungkin harapannya juga nih dari Pak Fathor dulu. Seperti apa nih Pak untuk harapan ke depannya setelah 6 bulan berjalan di komunitas ini? Harapan kami mungkin mewakili teman-teman komunitas LPD juga, dengan banyaknya kegiatan dan rencana kegiatan yang akan kami laksanakan, itu terus terang saja kami kadang-kadang terkendala masalah akomodasi. Jadi harapan kami sangat membutuhkan dukungan dari instansi-instansi terkait untuk komunitas kami. Ya dari Dinas Pendidikan, dari K3S ya alhamdulillah sudah ada dukungan secara moral. Mungkin nanti dukungan dari juga pengawas untuk bawah.
Itu harapan kami. Agar semuanya ini berjalan dengan lancar dan Berjalan baik. dengan gitu lancar ya. dan baik. Amin. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Fating dari harapannya juga nih dari komunitas belajar Lentera? Harapannya dengan kegiatan yang kami lakukan, kita kan mengeksplor tentang Sumenep ya. Jadi kita ingin menunjukkan ke daerah luar, oh ini loh Sumenep, oh ada ini di Sumenep. Banyak banget potensi Iya, budaya, banyak luar potensi biasa budaya yang ada di ya. Sumenep begitu. Jadi kenapa kita mengangkat setiap kali ada kegiatan kita selalu ikutkan tentang kebudayaan Sumenep karena tujuannya kita memang ingin mengangkat nama Sumenep itu di luar daerah kita begitu. Jadi semuanya ini harus ikut terlibat ya. Iya, benar. Baik juga para murid, Iya. wali murid semua ya. Semua. Oke. Alhamdulillah wali murid mendukung dengan adanya kegiatan kita itu mendukung. Alhamdulillah ya. Dan Pak Kinan nih, Iya. untuk di ujung tombak seperti apa harapannya agar supaya juga tetap terus eksis nih di komunitas belajar Lentera Pendidikan Dungke? Oke, sedikit saja ya. Harapannya semoga komunitas kita Lentera Pendidikan Dungke ini menjadi wadah bagi pendidik maupun tenaga pendidikan termasuk masyarakat Kabupaten Sumenep untuk kolaborasi bersama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Tanpa adanya kolaborasi bisa berjalan tapi tidak seefektif Betul. ketika berkolaborasi, Berkolaborasi, gitu ya. iya. Wah. Jadi ditunggu di kolaborasinya seperti apa. Nanti mungkin bisa dibagikan lagi informasinya di Ngobras di lain kesempatan ya. siap. Oke. Mungkin bisa kolaborasi dengan RRI RRI ke juga, depan. oh boleh dengan senang hati. Siap. Ditunggu untuk info-info menarik lainnya dari komunitas belajar Lentera Pendidikan Dungke di Kabupaten Sumenep ini. Terima kasih Pak Kinan, Ya. Ibu Fatima dan juga Pak Fathor untuk referensinya di malam hari ini, sudah main-main ke studionya RRI Pro 1 di RRI Sumenep Net ya. Dan salam untuk anggota komunitas yang lain. Semoga acaranya nanti berjalan dengan lancar ke Amin. depan. Kan Amin, banyak amin. schedule kegiatan-kegiatan ya, Iya. agar memajukan juga Kabupaten Sumenep khususnya gitu ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.